Perburuan wanita yang dianggap penyihir ini marak di beberapa negara Eropa. Ketika tertangkap, mereka akan dibakar hidup-hidup tanpa ada proses peradilan yang layak. Dan yang lebih parah lagi, bangsa Eropa memang terkenal dengan kecerdasannya dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologinya. Tapi tahukah kalian bahwa beberapa ratus tahun yang lalu kehidupan masyarakat Eropa itu gak jauh beda dengan bangsa kita yang kental akan kepercayaan-kepercayaan mistis, bos. Salah satu hal mistis yang paling mencolok di sana pada masa itu adalah dengan banyaknya praktek-praktek sihir yang dilakukan oleh para dukun atau masyarakat biasa menyebut mereka sebagai penyihir, bos. Bahkan banyak sekali fitnah-fitnah yang tumbuh di masyarakat, bahkan berujung sampai hukuman mati yang ditujukan kepada orang-orang yang diyakini sebagai penyihir, walaupun tanpa ada bukti nyata, bos. Tidak seperti masyarakat Eropa saat ini, yang mana ilmu pengetahuan sangat dihargai. Pada masa itu, sangat tidak mudah menjadi seseorang yang berbeda. Bahkan, jika kalian menemukan sesuatu yang baru, misalnya teknologi baru, alat-alat baru, khasiat tumbuhan obat yang baru kalian temukan, pokoknya apapun yang bersifat baru dan belum bisa diterima oleh masyarakat secara umum, sehingga temuan kalian itu dianggap gak logis, maka kalian juga berpotensi dituduh sebagai seorang penyihir, bos. Mungkin kalau misalnya ada mesin waktu, terus kalian lari ke masa itu membawa HP Android, terus kalian video callan di sana, kalian pasti bakal dituduh sebagai penyihir juga, bos. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang ada sebuah kasus seseorang dieksekusi dengan dalih dianggap penyihir hanya karena orang tersebut pendiam, penyendiri, dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat, bos. Jadi kebayangkan seorang introvert atau pendiam aja itu bisa benar-benar terancam nyawanya pada masa itu. Karena banyaknya kejadian-kejadian atau kejahatan yang dicurigai pelakunya adalah para penyihir, maka masyarakat pun mulai memburu para penyihir atau orang yang dituduh sebagai penyihir, bos. Dan berikut ini adalah beberapa contoh perburuan serta eksekusi yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap orang-orang yang dianggap penyihir, bos. Yang pertama adalah perburuan dan eksekusi penyihir di Ceko pada abad ke-15. Orang-orang di Ceko zaman dulu juga sangat percaya dengan keberadaan tukang sihir, dan tentu saja mereka sangat membencinya, bos. Bahkan ada perayaan yang dibuat khusus untuk memperingati kematian penyihir loh, bos. Perayaan yang ditetapkan pada 30 April tersebut dijadikan sebuah tradisi turun-temurun yang saat ini masih sering dirayakan dalam beberapa komunitas kecil, bos. Faktanya, pada abad ke-15, 16, dan 17, Ceko juga menjadi sebuah kawasan yang sangat mengharamkan siapa saja yang bersinggungan dengan praktik perdukunan, bos. Pada era kegelapan itu, ratusan orang dihukum mati tanpa alasan yang jelas, bos. Bahkan ilmuwan dan tabib juga tak lepas dari eksekusi barbar tersebut, bos. Pokoknya, kalau ilmuwan atau tabib ini menemukan atau melakukan sesuatu yang di luar nalar masyarakat, mereka juga memiliki potensi dituduh penyihir, bos. Salah satu kota dengan kasus penyihir terbanyak ada di Moravia Utara. Pada era kegelapan zaman dulu, kota kecil seperti Moravia memang kental dengan kisah-kisah mistis yang menimbulkan ketakutan bagi kebanyakan orang, bos. Tragisnya, pengadilan itu seolah-olah memberi ruang seluas-luasnya bagi warga yang secara rutin menangkap orang-orang yang diduga sebagai penyihir, bos. Selanjutnya, ada kasus eksekusi 3 penyihir terakhir di tanah Inggris pada tahun 1632. Entah apa yang dilakukan oleh wanita bernama Mary Trimble, Temperance Lloyd, dan Susanna Edward, sampai-sampai mereka bertiga harus dieksekusi mati oleh masyarakat dan pengadilan Inggris pada tahun 1632, bos. Sebetulnya, saat itu pengadilan Inggris sudah memasuki masa pemulihan dan banyak orang-orang yang tak terbukti bersalah dibebaskan, bos. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi ketiga wanita tersebut karena rumor negatif yang begitu kuat memojokkan mereka sebagai tukang sihir. Fitnahnya terlalu kuat, bos. Bahkan, tersangka penyihir tersebut juga berasal dari kota yang cukup maju saat itu, bos, bukan dari desa terpencil. Kisah persidangan dan eksekusi 3 wanita penyihir asal Inggris ini dicatat dalam sebuah buku Bedford yang ditulis pada 1792 oleh ahli sejarah Inggris yang bernama John Watkins, bos. Ada banyak ahli sejarah yang menyayangkan tragedi tersebut.
Apalagi ketiganya dituduh tanpa dasar bukti dan argumen yang kuat, bos. Faktor utamanya ya karena fitnah dan kepercayaan yang sangat kuat dari masyarakat bahwa mereka adalah penyihir. Udah itu doang dasarnya, gak ada bukti nyata yang memperkuat tuduhan tersebut, bos. Ternyata benar ya, bos, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kalau dibunuh kan korbannya bakalan mati doang. Lah kalau difitnah penyihir, udah dieksekusi hukuman mati dan ditambah lagi, setelah itu namanya bakal dikenang buruk oleh masyarakat, bos. Namanya akan terus dikenal buruk oleh masyarakat sampai fitnah tadi terbongkar, bos. Akan tetapi, kalau gak terbongkar, mungkin saja dia bakal tetap dikenal sebagai orang yang buruk selamanya, bos. Kan jahat banget ya, bos. Contoh kasus berikutnya adalah kasus perburuan penyihir secara besar-besaran di Skotlandia pada abad ke-16 dan 17. Laman Science Smithsonian Magazine mencatat di abad ke-16 dan 17 di Skotlandia ada sedikitnya 3.000 orang yang dituduh telah melakukan praktik sihir, bos. Pada rentang tahun 1600-an, memang perburuan dan eksekusi terhadap penyihir dilakukan secara masif di tanah Skotlandia, bos. Bahkan parahnya lagi, kasus-kasus pertengkaran dalam rumah tangga pun bisa berujung pada pengadilan yang pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati karena dikaitkan dengan hal-hal mistis, bos. Misalnya, ada pasangan suami istri yang berantem, terus sang istri bilang, "Dulu aku suka sama kamu karena kamu pelet kan?" Terus sang istri menuntut suaminya ke pengadilan dengan aduan, dulu dia dipelet sama suaminya sampai mau menikah dengannya. Maka sang suami pun bisa dituduh menggunakan praktek sihir juga, bos. Ngeri banget gak tuh? Padahal kan bisa saja itu cuma alasan si istri karena sekarang dia udah bosan sama suaminya, atau karena sekarang dia udah punya pria idaman lain, bos. Bahkan peta persebaran perburuan penyihir di abad ke-16 dan 17 telah diteliti di zaman modern oleh ahli sejarah dari Universitas Edinburgh, bos. Ada banyak bukti dan peninggalan sejarah yang dapat menjelaskan mengenai perburuan dan eksekusi penyihir tersebut secara gamblang, bos. Bahkan, ada banyak catatan pengadilan di zaman dulu yang bisa dijadikan arsip mengenai kasus-kasus yang bersinggungan dengan praktik sihir dan perdukunan yang sempat diangkat ke meja hijau, bos. Parahnya lagi, seorang dokter atau tabib di Skotlandia di zaman kuno bisa dianggap tukang sihir, bos. Seperti kasus eksekusi seorang tabib bernama Janet Boyman pada tahun 1572. Dia dituduh melakukan praktik sihir karena dapat menyembuhkan pasien dengan obat-obat rahasianya, bos. Bahkan, dia dianggap sebagai tukang ramal yang dapat meramalkan kematian. Padahal, Janet hanya memprediksi kematian pasien akibat penyakit keras yang dideritanya, bos. Ya maksudnya itu kan wajar banget, bos. Kalau seorang dokter mendiagnosa pasien yang sakit parah, plus memprediksi sisa usia pasien, bos. Tapi ini dokternya malah dieksekusi mati loh, bos. Karena dituduh penyihir. Aneh banget gak sih? Dan di Perancis juga gak kalah gokil, bos. Pada abad ke-14 hingga 16, di sana ada hukuman mati bagi siapa saja yang dianggap penyihir, bos. Bahkan Perancis sudah banyak melakukan praktik eksekusi tersebut sejak awal abad ke-14, bos. Seperti diulas dalam laman ensiklopedia, pada abad ke-8 tersebut, Perancis memiliki tatanan sosial yang cenderung fanatik pada dogma-dogma keagamaan, bos. Sejak era 1300-an, kisah-kisah perburuan dan eksekusi penyihir di Perancis secara umum tercatat dengan baik dan masih bisa ditelusuri hingga kini, bos. Alasan klasik masih menjadi penyebab utama di balik hukuman mati penyihir sakti tersebut, bos. Mulai dari kebencian, kefanatikan terhadap ideologi, ketidakpahaman akan sains, hingga rumor yang penuh dengan mitos, semua menjadi dasar hukum untuk mengeksekusi mati dukun atau tukang sihir, bos. Selain penyihir, zaman dulu di Perancis dan juga Rumania memiliki sosok menakutkan lainnya, bos, yakni vampir dan manusia serigala, bos. Keberadaan mereka saat itu benar-benar dipercaya oleh masyarakat Perancis dan Romania, bos. Seiring berjalannya waktu, hal-hal di luar nalar tersebut hanya menjadi isapan jempol belaka dan menimbulkan rasa penyesalan banyak orang karena leluhur mereka melakukan tindakan barbar tanpa dasar hukum yang jelas, bos. Jurnal sosiologi yang ditulis pada 1980 mengungkapkan bahwa sejak awal abad ke-14 hingga 1650-an sudah ada 200.000 hingga 500.000 orang yang dieksekusi di Eropa karena dianggap sebagai penyihir, bos. Sekitar 85% dari korban eksekusi tersebut adalah wanita. Pada era tersebut, Eropa memang tengah diliputi dengan zaman kegelapan dan kemiskinan, bos. Periode yang cukup menyiksa tersebut
akan berpengaruh kuat pada psikologis banyak orang yang sedang membutuhkan pelampiasan kemarahan, bos. Zaman dulu juga tidak ada banyak orang yang bisa memahami sesuatu berdasarkan sains dan logika. Keterbatasan pemahaman inilah yang juga dikaitkan sebagai penyebab utama mengapa orang-orang Eropa di zaman kuno tampak brutal dan barbar terhadap mereka yang dianggap tukang sihir, bos. Ya, seperti itulah kisah perburuan penyihir di Eropa pada zaman dulu. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget kalian sudah nonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.